Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin apa sih pelajarannya? Tentang memurnikan agama kemarin dia. Enggak ada jalan lain, cuma satu jalannya, yaitu jalan Allah dan Rasulnya. Gitu. Memurnikan. Jadi air saja bisa diminum karena sudah dimurnikan. Kalau belum dimurnikan itu tinggalnya di Baduy sana, ya kan? Airnya air yang masih murni, gitu ya. Airnya masih murni, gitu. Jadi memurnikan agama itu dengan Quran, berdakwah itu dengan Quran, ya. Hidup itu dengan Quran. Gitu. Banyak baca Quran, semakin banyak dia baca Quran, semakin dia baik, ya. Perbanyak baca Quran. Kalau nggak bisa satu hari satu lembar, satu kaca, gitu ya. Kalau nggak bisa satu kaca, satu ayat. Kalau nggak bisa satu ayat, mati aja. Ya kata matilah kamu, gitu ya kan? Gitu ya. Jadi hati itu ada beberapa jenis. Kita kenal hati. Dulu udah pernah belajar tuh tentang hati, ya. Gitu. Kalau kata orang manajemen kolbu, ya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qulubu arba'atun. Al-qulubu arba'atun. Hati itu ada 4 jenis. Hati itu ada 4 jenis. Yang pertama, qalbun ajradu fihi mithlus sirajin yazhar. Yang pertama hati yang bersih, ya. Hatinya bersih. Yang di dalamnya ada semacam pelita yang bersinar. Hatinya bersih, ada pelita yang bersinar. Hati siapa dia? Hati siapa itu? Hatinya Nabi, ya. Hati kita? Yang kedua, wa qalbun aghlabu marbutun ala gilafihi. Yang kedua, hati yang tertutup lagi terikat. Hati siapa tuh? Yang ketiga, wa qalbun mangkusun. Hati yang terbalik. Hatinya terbalik. Hatinya terbalik. Siapa tuh hatinya terbalik tuh, ya? Yang keempat, wa qalbun musfahun. Hati yang terbalik. Yang ketiga. Yang keempat, hati yang berlapis. Kayak kue bolu aja berlapis dia, ya. Kayak kue bolu. Hatinya berlapis, ya. Fa ammal qalbul ajradu fa qalbul mu'min. Nah, ini yang pertama, jenis hati yang bersih, ya. Yang ada pelita itu adanya hatinya orang-orang mukmin. Jadi orang-orang mukmin itu hatinya bersih. Tandanya orang mukmin apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tandanya apabila dia disebut nama Allah, gemetar hatinya. Allahu akbar, dia langsung. Sebelum dipanggil aja dia sudah datang. Kalaupun dia terlambat datang, dia datang. Itu tandanya orang mukmin. Kalau dia nggak getar, dia nggak mukmin. Berarti hatinya tidak bersih, kotor itu. Jadi hati yang bersih, yang di dalamnya ada cahaya, itu artinya hatinya orang mukmin.
fasirajuhu fi nuruh. Hati yang bersih itu adalah hati orang mukmin, maka pelita yang ada di dalamnya itu adalah cahaya hati. Adalah cahaya hati. Menilai orang selalu yang baik-baik saja. Berhusnudzon saja dia selalu. Kenapa sih dia nggak datang ke masjid? Gitu. Oh mungkin sakit. Ini enggak. Kenapa dia datang ke masjid? Emang PKI dia, diabetes, iya kan? Nah, itu. Wa amal qalbul aglafu fa qalbul kafir. Waduh, ini hati yang apa tadi? Yang kedua, hati yang tertutup. Itu hati yang tertutup itu adalah hatinya orang kafir. Siapa kafir itu? Orang yang menolak kebenaran, namanya kafir. Jadi kalau dia menolak kebenaran, entah itu datangnya dari Allah, dari firman Allah, atau datangnya dari Rasulullah SAW, disebutlah kafir. Agamanya pun bukan agama Islam, karena dia menolak kebenaran. Itu hati yang tertutup. Gitu ya. Wa amal qalbul manqusu fa qalbul munafiqil khalis. Ini hati yang terbalik ini ya. Sedangkan hati yang terbalik adalah hati orang munafik sejati. Hatinya terbalik-balik. Iya, hatinya terbalik-balik dia. Gitu. Orang yang hatinya terbalik-balik itu hatinya orang munafik yang sejati. Iya. Kenapa sih dia bisa begitu? Arafa summa angkara. Yang tadinya dia tahu, dia ingkar. Itu hati terbalik. Orang itu tahu nggak sih? Orang munafik itu tahu nggak kalau sholat berjamaah baik? Tahu. Tapi dia mau nggak? Ah, itu hati terbalik itu. Hatinya terbalik. Orang sholat yang berjamaah itu dia tahu itu baik. Dia marah nggak? Marah dia. Padahal Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran bahwa orang kafir itu adalah musuh yang nyata. Ditulis tuh di situ. Ya kan? Menang kalah biasa. Persaudaraan luar biasa. Ini persaudaraan dengan kafir. Gitu. Terbalik-balik. Gitu. Wa ammal qalbul musfahu fa qalbul fi imanun wa nifaq. Wa matalul imani fi kamatalil baqlati yamudduhal ma'ut tayyib wa matalun nifaqi fi kamatalil qurhati yamudduhal qayhu waddam fa ayyul madataini ghalabat 'alal ukhra ghalabat 'alai. Sedangkan hati yang berlapis kayak kue lapis tuh, hatinya berlapis. Hatinya berlapis. Adalah hati orang yang di dalamnya terdapat keimanan dan kemunafikan, campur. Imannya ada, munafiknya ada. Perumpamaan iman di dalam hati laksana sayuran yang disiram air bersih. Kerjanya si Andri ini sayur-sayuran ya kan. Kerjanya si Andri. Makanya dia beriman juga si Andri itu ya kan, beriman nanti itu ya. Gitu. Perumpamaan iman di dalam hati laksana sayur-sayuran yang disiram air bersih. Dan perumpamaan kemunafikan dalam hati laksana luka yang berlumuran nanah dan darah. Kecuali sedikit marah. Orang teriak laksana manggil dia. Orang ngomong kayaknya nyeritain dia. Orang tertawa dia tersinggung. Dia nggak dijadikan saksi, dia marah-marah. Ini ada iman juga mendingan nih orang nih, tapi hatinya
terluka, hatinya terluka. Gitu. Itu kata Nabi nih, dibilangin laksana luka yang berlumuran nanah dan darah. Kenapa? Talbis dia. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kau campur adukkan yang hak dengan yang batil. Enggak apa-apa lah begini mah, yang penting kan masyarakat senang katanya gitu. Mana bisa? Ini hatinya berlapis-lapis ini ya kan. Maka mana saja di antara keduanya darah iman dan nanah kemunafikan yang mengalahkan yang lainnya, itulah yang akan menguasainya. Darahnya yang iman atau nanahnya yang kemunafikan yang akan mengalahkan. Makanya kalau ada bisul tuh nanahnya itu congkel, ya, congkel supaya kempes. Gitu. Nanah kemunafikan itu yang membahayakan dirinya. Gitu. Karena hati itu yang membolak-balikan Allah, maka bermohonlah kepada Allah. Gitu. Ketika hatinya terganggu, waduh bahaya itu ya. Kalau orang beriman itu di surat Al-Hadid kalau nggak salah itu. Surat Al-Hadid surat keberapa itu? 12 ya? Hah? Al-Hadid. Itu Al-Arab. Iya, yang benar. Al-Hadid. Besi-besi. Ini nanti di akhirat kayak begini nih. Ya. Surat 57 ayatnya mulai 12. Surat 57. Surat 57 ayatnya 12. Kalau di surat 26 ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang harta dan anak-anak tidak berguna. Harta, anak-anak tidak berguna kecuali dia datang dengan hati yang bersih. Ya. Sudah ketemu? Surat 57 ayat 12.